Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ikhtiar perantara menonton video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kalian dapat memahaminya dengan mudah. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena gratis. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang teks cerita fabel. Nah, tujuan pembelajaran dalam video kali ini antara lain: yang pertama, kalian dapat memahami pengertian cerita fabel itu apa sih? Yang kedua, kalian dapat mengetahui ciri-ciri cerita fabel seperti apa sih? Yang ketiga, kalian dapat memahami unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita fabel. Yang keempat, kalian dapat memahami struktur cerita fabel. Yang kelima, kalian dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis cerita fabel. Yang keenam, kalian dapat memahami kaidah kebahasaan cerita fabel. Nah, slide berikutnya kita akan membahas terkait tentang pengertian fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Berikutnya, ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita menggunakan binatang. Misalnya, tokoh utamanya kancil. Yang kedua, binatang dalam cerita tersebut bertingkah laku seperti layaknya manusia. Yang ketiga, umumnya memiliki alur cerita yang pendek dan sederhana. Yang keempat, kata-kata yang digunakan mudah untuk dipahami. Yang kelima, cerita biasanya mengkritik tentang sifat manusia, diskriminasi kaum lemah, serta keadaan masyarakat. Yang keenam, terdapat pesan moral dalam cerita fabel. Selanjutnya, unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita fabel. Nah, di sini dijelaskan unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita fabel dari dalam. Nah, berikut unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah masalah pokok dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah sifat atau watak yang diberikan pengarang kepada para tokoh dalam cerita. Ada tokoh protagonis yang karakternya itu baik. Ada tokoh antagonis, biasanya karakternya jahat. Dan ada juga tritagonis. Tritagonis itu penengah. Kadang pas awalnya dia itu jahat, tapi lambat laun dia tersadar sehingga dia membela yang baik atau yang benar.
Kadang sebelumnya dia baik, akan tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi jahat. Yang keempat, ada alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada juga alur maju mundur. Yang kelima ada latar. Latar adalah seluruh keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Misalnya tempatnya di mana, di kebun, waktunya kapan, sore hari, dan suasana dalam sebuah cerita itu seperti apa. Misalnya sedih, senang, dan lain-lain. Yang keenam ada amanat atau pesan. Amanat atau pesan adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, biasanya dalam cerita fabel itu terdapat pesan moral. Selanjutnya, struktur fabel. Yang pertama ada judul. Judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Misalnya, Kancil dan Buaya. Judul. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk mengenalkan waktu, tempat, dan karakter tokoh. Yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi adalah bagian di mana muncul masalah dalam sebuah cerita. Yang keempat itu ada klimaks. Klimaks itu adalah titik puncak sebuah masalah. Yang kelima itu ada resolusi. Nah, resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Yang keenam ada koda. Koda adalah pesan moral dari pengarang. Nah, tidak semua pengarang menyantumkan koda pada ceritanya atau penyelesaian masalah. Koda itu bisa disebut dengan amanat dalam sebuah cerita. Selanjutnya jenis-jenis fabel. Yang pertama ada fabel klasik. Nah, di sini sampaikan terkait tentang pengertian fabel klasik. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Ciri-ciri fabel klasik sebagai berikut. Yang pertama, cerita sangat pendek, ya. Jadi biasanya fabel klasik itu ceritanya sangat pendek, tidak bertele-tele. Yang kedua, temanya itu sederhana. Yang ketiga, kental dengan petuah atau pesan moral. Yang keempat, sifat hewani masih melekat. Nah, selanjutnya fabel modern. Nah, disampaikan terkait tentang pengertian fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Nah, ciri-ciri fabel modern sebagai berikut.
Yang pertama, cerita bisa pendek atau panjang. Yang kedua, tema lebih rumit. Yang ketiga, fabel modern kadang berupa epik atau saga dan menggunakan prosa yang mengisahkan pahlawan. Ya. Epik atau saga di sini itu pengertiannya terkait tentang isinya itu tentang kepahlawanan. Nah, kata prosa di sini itu adalah karangan bebas tidak terikat. Nah, karakter setiap tokoh unik. Misalnya, Kancil bisa menyemburkan api, misalnya kayak gitu. Karakternya kan unik. Terus misalnya, Kancil bisa terbang, kayak gitu. Karakternya itu unik, mempunyai kelebihan. Bisa terbang, bisa menyemburkan api. Nah, kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama ada kata kerja, ya. Kata kerja di sini itu berarti melakukan sesuatu. Nah, di dalam fabel terdapat dua kata kerja. Yang pertama, kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memiliki objek. Contoh kalimatnya, ayah minum air. Ya. Ayah berarti subjek, minum berarti predikat, sementara air adalah objek. Nah, yang kedua ada kata intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memiliki objek. Contoh kalimatnya, Boris sedang bersiul. Ya, Boris berarti subjek, sedang bersiul berarti predikat atau kata kerja karena melakukan sesuatu. Yang kedua ada kata sandang. Nah, kata sandang biasanya difungsikan sebagai pengiring yang mengikuti kata-kata tertentu, sehingga makna dari kata sandang selaras dengan kata yang diikutinya. Contoh, ya, kata sandang si dan sang. Contoh kalimatnya, si Kumbang terdiam ketika mendengar ejekan tersebut. Ya, kata sandang di sini itu adalah si, ya. Si di sini itu adalah pengiring, ya. Yang kedua, kalimatnya sang harimau sedang mengincar mangsanya. Jelas, ya. Di sana terdapat kata sandang, yaitu sang. Selanjutnya, keterangan tempat dan waktu. Nah, di sini menyatakan keterangan tempat dan waktu. Contoh kalimat, di waktu sore, kelinci berjalan di kebun. Nah, di situ berarti menyatakan di waktu sore, menyatakan waktu, sementara tempatnya itu adalah di kebun. Yang selanjutnya ada kata hubung, penghubung atau kata konjungsi biasa disebut. Nah, kata hubung yang umum digunakan dalam teks cerita fabel seperti lalu, kemudian, dan akhirnya. Contoh, lalu si kelinci meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks fabel juga biasanya suka ada kata sifat tuh, ya. Tapi mohon maaf di sini tidak dicantumkan, ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kata sifat, ya.
Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sifat atau keadaan sesuatu. Nah, berikut adalah beberapa macam kata sifat. Yang pertama, kata sifat yang mendeskripsikan warna. Misal, contoh katanya, ya, mendeskripsikan warna. Contoh katanya itu hitam, merah, putih, kuning, dan lain-lain. Ya. Berarti ketika ada kosakata hitam, merah, putih itu termasuk ke dalam kata sifat, ya. Kata sifat yang mendeskripsikan warna. Selanjutnya, yang kedua, ada kata sifat yang mendeskripsikan ukuran. Contoh katanya berat, luas, panjang, dan lain-lain. Nah, itu berarti termasuk ke dalam kata sifat yang mendeskripsikan ukuran. Selanjutnya yang ketiga, ada kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik. Contoh katanya misalnya tinggi, dan lain-lain. Ya, itu berarti termasuk ke dalam kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kata sifat yang mendeskripsikan kepribadian. Contoh katanya baik, anggun, sopan, jahat, serakah, sombong, dan lain-lain. Ya, itu berarti termasuk ke dalam kata sifat kepribadian. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks fabel. Yang pertama, menemukan bahan untuk menulis cerita fabel dari berbagai sumber ataupun pengalaman pribadi, ya, seperti orang lain, televisi, koran, majalah, dan lain-lain, ya. Jadi kalian bisa mencari referensi, ya, baik itu di pengalaman pribadi ataupun cerita orang lain, dan juga bisa melihat di televisi, koran, majalah, dan lain-lain, ya, sebagai bahan referensi dalam pembuatan cerita fabel. Yang kedua, mengembangkan garis besar, kerangka, atau alur cerita fabel, ya. Nah, setelah itu kalian kembangkan tuh poin-poinnya apa aja yang akan kalian utarakan, ya, dalam cerita fabel, supaya cerita tersebut ketika dibaca itu menarik. Yang ketiga, menuliskan pembuka cerita fabel, ya, seperti misalnya pengenalan tokoh dan peristiwanya. Yang keempat, menghidupkan tokoh dengan dialog, ya. Yang kelima, mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Yang keenam, menuliskan penyelesaiannya, ya. Nah, itu langkah-langkah menyusun teks fabel. Nah, sekian video pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks cerita fabel. Semoga kalian dapat memahaminya, ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.